Halo Scorpio, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general time reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besarnya adalah Nine of Swords. Mungkin gini, sekitaran kamu nonton reading ini ada suatu problem gitu ya. Problem yang bikin kamu cemas, gelisah, mimpi buruk, tidur nggak tenang, atau sebagian lagi ini berhubungan dengan isu kesehatan mental tertentu itu yang kamu lagi berproses atau kamu lagi dalam apa ya pengobatan mungkin. Nah, ini tema besar kamu atau bisa jadi juga kamu terhubung sama orang yang mungkin punya problem atau punya isu kesehatan mental tertentu ya. Nah, sebelum kita lanjut dengan si tema besar kamu, kita lihat dulu oracle-nya. Yang pertama itu adalah Aries. Kita nggak bicara sosok Aries ya sebagai individu, tapi energinya di oracle ini tuh kata kuncinya act, itu bergerak. Jadi, entah kenapa dengan kartu ini tuh kayak aku dapet gini, bergerak dalam artian melakukan aktivitas fisik, berolahraga, jalan kaki kayak lari kayak martial art, fitness kalian terutama terutama untuk kamu yang mager-mager gitu karena setahu aku ya dari apa yang aku baca gitu berolahraga itu signifikan loh untuk naikin mood kita, untuk improve kayak perasaan kita gitu loh yang coba deh kalau kamu yang biasa berolahraga gitu atau kamu kayak nggak pernah olahraga terus sekali-sekalinya nyobain jogging gitu, nyobain jalan kaki atau ngapain gitu pasti kayak berasa fresh nggak cuman di badan aja tapi juga kayak mood kamu tuh beda gitu. Terutama ini kamu yang resonate tadi ada problem gitu dan ada isu kesehatan mental tertentu karena gini, kalaupun ada problem itu juga menurut aku ya akan ngebantu gitu mengurai kekusutan. Ya setidaknya kepala kamu lebih jernih walaupun nggak langsung menyelesaikan tapi itu kayak bikin fresh sedikit gitu pikiran kamu. Lalu yang berikutnya gini, dengan act itu ada hal-hal yang kamu pikirin tinggal kamu action aja gitu. Misalnya kamu planning melakukan apa, punya ide bisnis atau kamu kayak mau punya hobi baru atau kamu kayak um, ingin daftar apa gitu. Nah, ini sesuatu yang kamu pertimbangin tinggal actionnya aja yang belum dan ini sebuah konfirmasi buat kamu ya. Terus dengan go to the distance itu kayak bicara kamu tuh punya semua hal yang kamu butuhkan gitu untuk mencapai apapun yang kamu mau dan reading ini lebih kepada sebuah konfirmasi kalau misalnya ada tantangan-tantangan seperti tadi salah satu misalnya ada kekusutan di pikiran ataupun isu kesehatan mental tertentu, itu kan bagian dari tantangan kita hidup sebagai manusia gitu. Itu bagian dari perjalanan kamu gitu dan bukannya kamu nggak punya kapasitas untuk menghadapi itu. Dan ini sebuah konfirmasi dan terlepas kalaupun ada tantangan lainnya gitu, kamu bisa gitu ngelewatin itu dan itu bukan sesuatu yang permanen, itu bagian dari proses kamu ya. Jadi kalau kamu terpikir capek, menyerah, kalau misalnya mau break, mau istirahat sejenak, gak apa-apa, tapi jangan berhenti ya. Lalu satu lagi oracle-nya adalah show the world the real you, tunjukkan kepada dunia dirimu yang sesungguhnya. Entah kenapa elemen air dapat ini deh kayaknya semuanya. Jadi kayak mungkin ada part diri kamu yang kamu tutupin atau kamu punya talent tertentu kamu nggak tunjukin kamu punya kebisaan, kepintaran dalam hal tertentu. Entah takut dibilang sombong, entah takut nggak enak sama orang lain, atau merasa takut dijudge gitu. Jadi apapun konteksnya ya. Kan aku selalu bilang selama intensinya tidak menyakiti orang lain gitu. Kenapa enggak gitu? Kenapa harus ditutupin? Dan ini tuh sebuah konfirmasi gitu. Jadi kalau merasa kamu ada hal yang kamu nggak tunjukin ke teman dekat kamu atau siapalah gitu ya, ada part diri kamu yang kamu filter. Kenapa? Gitu ya. Karena semua elemen air dapat ini. Oke, balik lagi. Tadi dengan si Nine of Swords, itu kan konfirmasinya King of Cups gitu ya. Ini tuh kayak aku mendapat vibe ada improvement gitu. Improvement dengan kondisi mood kamu, dengan pikiran kamu, ada keberadaan seseorang yang akan ngademin hati kamu. Juga ini bagian dari proses. Mungkin sebagian spiritual awakening, ini bagian juga proses apa ya? Kadang kadang kita harus ngelewatin hal-hal tertentu untuk naik kelas gitu ya, apapun konteksnya. Jadi balik lagi yang tadi aku bilang sebelumnya, kamu bisa untuk ngadepin atau ngelewatin ini semua. Ngalir aja, jalanin prosesnya, tapi jangan berhenti. Oke, dan blessingnya adalah Ace of Cups, lihat ya.
ada sesuatu yang berbeda untuk hati kamu, pikiran kamu, dan tadi mungkin keberadaan seseorang gitu. Dan nggak harus konteksnya hubungan romantis sih, tapi bisa jadi support system, bisa jadi orang yang inspiratif, dan kemungkinan lainnya adalah memang orang yang konteksnya hubungan romantis gitu ya. Terus dengan Two of Swords ada di situ, mungkin ini adalah sosok yang selama ini, karena Two of Swords itu kan seperti ada yang ketutup gitu. Sosok ini yang baru bisa muncul sekarang atau baru terlihat sekarang, dan dengan Two of Swords di situ ada situasi gini, dengan kamu ngelewatin tadi ya misalnya problem yang bikin kusut atau isu kesehatan mental tertentu, itu akan membawa kamu ke dalam suatu chapter di mana itu baru bisa kamu pahamin ya setelah kamu lewatin itu semua gitu, tentang mungkin berhubungan dengan kedewasaan, kekuatan mental, kekuatan hati, atau bisa jadi juga kayak kamu tahu siapa nih orang-orang yang beneran temen gitu misalnya, yang suportif ketika kamu misalnya lagi nggak baik-baik aja, atau orang-orang yang cuman ada ketika kamu lagi happy atau lagi baik-baik aja gitu ya. Ini kayak ada sesuatu yang baru terlihat setelah kamu ngelewatin itu semua. Oke, nah yang jadi tantangan adalah Four of Wands dan Knight of Wands. Knight of Wands di deck ini tuh aku ngelihatnya sebagai sesuatu yang eksplosif ya. Jadi kayak mungkin berhubungan dengan emosi, mungkin argumen, gesekan. Dan Four of Wands ini harusnya itu temanya fondasi ya, solid, stable gitu. Jadi mungkin ada sesuatu yang berhubungan dengan emosi dan menggoncang ya. Tadi, karena memang di awal aku bilang ada sesuatu yang bikin kamu kusut. Nah ini karena Four of Wands harusnya kartu happy yang berhubungan dengan hubungan, berhubungan dengan perayaan, tapi jadi kayak orang-orang yang tertentu ada di sekitar kamu, mungkin ada argumen, mungkin ini konflik berkepanjangan, mungkin ini sesuatu yang sepertinya gitu-gitu aja nggak ada solusinya, ada orang-orang yang tidak bisa meregulasi emosinya dengan baik. Nah ini jadi tantangan kamu, karena tadi ya tema yang di awal itu semuanya itu kayak saling terhubung gitu loh. Cuman gini, outputnya adalah kayak aku melihat ada dua skenario sih, dengan gini, dengan star dikonfirmasi sama Five of Cups, lalu kartu terakhir kamu adalah Three of Swords dikonfirmasi sama Eight of Cups gitu. Skenarionya adalah sebagian dari kamu, keterhubungan kamu dengan orang-orang tertentu mungkin memang butuh fase kayak meledak dulu, kayak mentok banget, berantem besar, eksplosif banget, tapi setelah itu semuanya kayak diomongin, semuanya benar-benar berbicara, semuanya kayak ayo dikeluarin semuanya. Terus tapi ketemu solusinya, ketemu ke depannya kita berubah yuk, kita jadi orang lebih baik. Semoga ke depannya tidak seperti itu lagi. Cuman skenario lainnya adalah memang itu akan membawa efek untuk salah satu memutuskan untuk pergi, salah satu memutuskan untuk ngekat atau nggak terhubung lagi gitu. Jadi kayak tadi misalnya yang aku bilang di awal, oh ini yang namanya temen, oh ini yang bukan beneran temen, atau mungkin ada hubungan-hubungan tertentu yang kamu tinggalkan karena memang tadi ada situasi yang sepertinya gitu-gitu aja, atau memang orangnya temperamen, tidak tidak bisa meregulasi dirinya dengan baik, menyebarkan energi negatif gitu ya. Jadi kayak karena Five of Cups itu kan kartu penyesalan gitu. Penyesalan dengan star di situ, mungkin karena star itu kan semacam gini, itu energi pemulihan, harapan, tapi bisa juga kayak semesta menuntun kamu ke tempat lain gitu. Mungkin ada hal yang perlu kamu tinggalkan untuk semesta membawa kamu ke tempat lain yang lebih cocok untuk fase berikutnya evolusi jiwa kamu. Seperti itu. Ya, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.